Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarmu pada hari ini? Mudah-mudahan anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tentunya jangan lupa pula untuk klik like, share, dan subscribe-nya. Terima kasih. Hari ini kita masuk di tema 1, subtema 1 muatan bahasa Indonesia. Ustazah harap kalian memperhatikan semuanya agar apa yang Ustazah sampaikan bisa kalian pahami semuanya. Pada halaman ini, coba kalian perhatikan, di sini tersedia gambar, ya, ada 2 gambar, dan di sini dituliskan ada tulisan besar kepala, kemudian ada kutu buku. Nah, seperti gambar yang Ustazah berikan ini, besar kepala itu bukan berarti kepalanya besar. Nah, karena apa? Besar kepala itu ternyata artinya adalah sombong. Jadi, istilah lain dari besar kepala yaitu sombong. Ya, jadi ungkapannya adalah besar kepala. Jadi, kalau ada orang yang sombong, maka bisa dikatakan bahwa orang itu adalah besar kepala. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, di sini dituliskan kutu buku. Kutu buku bukan berarti di bukunya itu ada kutunya, ya. Melainkan kutu buku itu artinya suka membaca. Jadi, anak yang suka membaca atau orang yang suka membaca hobinya, maka bisa dikatakan bahwa orang tersebut adalah kutu buku. Ya, diingat-ingat ya. Jadi, besar kepala itu artinya sombong. Kutu buku artinya suka membaca. Itu untuk halaman yang pertama. Kemudian, untuk di slide berikutnya, di sini ada istilah buah tangan. Ya. Kemudian ada bunga tidur. Buah tangan, ya, bukannya buah kemudian ditaruhkan di tangan, tapi buah tangan itu artinya adalah oleh-oleh. Jadi, misalnya ayah membawa oleh-oleh dari Jakarta. Bisa diartikan ayah membawa buah tangan dari Jakarta. Seperti itu. Jadi, oleh-oleh itu ungkapan lainnya adalah buah tangan. Ya. Kemudian bunga tidur, ya. Bunga tidur itu artinya adalah mimpi. Jadi, ketika kita tidur, kemudian kita bermimpi, maka bisa diartikan bahwa mimpi itu adalah bunga tidur. Jadi, ada ungkapan yang mana ungkapan itu memiliki arti. Buah tangan artinya oleh-oleh, bunga tidur artinya mimpi. Nah, dari contoh-contoh yang sudah saya berikan ini tadi, ya, ternyata itu semua dikatakan sebagai ungkapan. Jadi, besar kepala, kutu buku, kemudian buah tangan, bunga mimpi, itu dikatakan sebagai ungkapan. Ungkapan itu adalah gabungan kata yang memiliki arti yang berbeda dengan kata aslinya. Jadi, kita bisa menggunakan ungkapan ini dalam kehidupan sehari-hari karena ungkapan ini ya memiliki arti tersendiri. Seperti tadi, kalau kita orang yang suka membaca, maka bisa dikatakan dia adalah kutu buku. Seperti itu. Ya, paham ya anak-anakku? Jadi, yang kita bahas tadi itu dikatakan ungkapan. Ya. Kemudian, di sini ada banyak sekali ungkapan yang memiliki arti. Ya, di sini ada
rendah hati. Oh, rendah hati itu artinya tidak sombong. Kemudian gulung tikar, bangkrut. Ya, naik darah berarti dia marah artinya. Panjang tangan, suka mencuri. Maaf ini salah ketik ya, suka mencuri. Kepala dingin berarti sabar, tenang. Kemudian tinggi hati artinya sombong. Kecil hati artinya minder. Tulang punggung artinya mencari nafkah. Banting tulang artinya bekerja keras. Nah, anak emas artinya anak kesayangan. Buah hati artinya anak. Buah tangan artinya oleh-oleh. Ya, seperti yang tadi nggih. Kutu buku suka membaca. Keras kepala artinya susah dialihkan. Kemudian buah bibir artinya bahan pembicaraan. Berhati emas artinya baik hati. Bersilat lidah artinya adu pendapat. Titik terang artinya solusi. Jadi ini adalah contoh-contoh dari ungkapan beserta artinya. Jadi nanti kalau di soal kalian menemui berbagai macam ungkapan, kalian bisa membuka video ini lagi dan mencari apa arti dari ungkapan itu. Ya. Kemudian contoh ungkapan dalam kalimat. Ternyata ungkapan-ungkapan itu tadi bisa kita gunakan di dalam kalimat, ya kan? Bisa kita gunakan sebagai komunikasi sehari-hari. Misalnya, Tifa dan Nisa sangat senang karena mendapat buah tangan dari kakeknya. Ayo, buah tangan tadi apa ya artinya? Siapa yang masih ingat? Buah tangan itu tadi artinya adalah oleh-oleh. Jadi kalau kita masukkan arti yang sebenarnya, berarti menjadi Tifa dan Nisa sangat senang karena mendapat oleh-oleh dari kakeknya. Ya kan? Itu. Kemudian yang kedua, tugas yang menumpuk harus diselesaikan dengan kepala dingin. Nah, kepala dingin tadi artinya apa? Sabar, tenang, ya kan? Berarti kalau kita masukkan dengan arti yang sebenarnya, berarti tugas yang menumpuk harus diselesaikan dengan sabar atau tenang. Jadi, itulah contoh ketika ungkapan dimasukkan ke dalam kalimat. Ya, jadi seperti itu. Bisa paham ya anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan ketika nanti kalian mendapati kesusahan atau bingung, bisa bertanya kepada saya, kepada Ustazah, atau kalian bisa memutar video ini lagi. Ya, karena video ini bisa diputar sewaktu-waktu. Nah, sekarang sebagai latihannya, agar kalian lebih paham lagi tentang ungkapan, silakan mengerjakan LKS halaman 20-21, hanya Romawi 1 dan 2 saja. Mengerjakannya langsung di LKS, jangan di buku tulis. Jadi, kerjakan langsung di LKS, Romawi 1 dan 2. Jika sudah selesai, silakan difoto dan dikirimkan kepada Ustazah. Nanti Ustazah akan mengoreksi hasil pekerjaan kalian. Ya, Ustazah harap sampai jam 9 malam nanti kalian sudah mengumpulkan semuanya. Oke? Jadi itu. Karena buku temanya buku tema 1 ya yang kalian buka. Buku LKS. Mungkin itu yang bisa Ustazah sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diterima oleh kalian semuanya. Dan tentunya sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.